Oke, kita harus ngomongin ini. Karena topik konten yang akan saya bahas ini adalah keresahan bagi banyak banget orang, terutama kreator-kreator pemula yang baru aja pengen nyemplung di dunia berkonten. Saya angkat dari satu pertanyaan ini, yaitu gimana sih caranya bisa konsisten ketika ngonten? Konsisten setiap hari tanpa beban, gimana sih caranya? Ya, dan ya ini yang akan kita bahas. Memang sih sebenarnya pertanyaan gini tuh sering banget dibahas, sering banget diresahkan bagi kebanyakan orang, dan menurut saya ini adalah pertanyaan yang timeless. Akan ada selalu dari masa ke masa gimana caranya konsisten dan sebagainya. Dan kalau udah muncul pertanyaan ini, biasanya diikuti pertanyaan lanjutan. Ini aku mulainya dari mana ya? Ini biar aku selalu semangat on fire terus gimana ya? Ini biar kalau semangatnya lagi luntur, ngembaliinnya gimana ya? Dan pasti setidaknya ada satu atau dua dari pertanyaan tadi pernah mampir di keresahanmu. Ya enggak? Ngaku aja. Iya. Tapi jujur, sebenarnya saya juga nggak sempurna. Saya masih banyak kurangnya. Ada fase di mana saya nggak posting konten dalam jangka waktu yang lama. Dan bahkan kalau di total itu bisa sampai 1 tahun lebih. Iya, 1 tahun lebih nggak ngonten. Padahal saya melabeli diri saya seorang konten kreator. Kecewa, sedih, kesel, menyesal, sudah pasti mampir di perasaan saya ya. Padahal dulu waktu awal-awal bikin konten nih, semangat-semangatnya, itu bisa bikin konten short form atau konten-konten singkat sampai 2 sampai 3 postingan per hari. Iya, itu bentuknya reels ya, yang video saya ngomong langsung di depan kamera. Itu bisa kayak gitu loh, teman-teman. Tapi sekarang, tapi setelah masa-masa itu, ternyata hilang kebiasaannya. Dan saya sangat memahami kalau kamu yang lagi nonton video ini sekarang, itu belum tentu semuanya adalah 100% jadi full time content creator. Iya, pasti masih juga banyak pegawai, karyawan, atau yang ya siapapun lah yang punya kerjaan utama selain bikin konten. Yang bisa aja dari jam 8 pagi udah berangkat kerja ya. Dan pulang ke rumah ya jam 8 malam. Jadi kau pasti mikir juga, ini kapan aku bisa jadi konten kreator lah, wong waktu aja aku nggak punya masa-masa di mana aku bisa fokus untuk mengerjakan kontenku. Terus gimana caranya? Emang ada solusi atas permasalahan itu? Tapi tenang, saya paham banget rasanya di posisi itu. Saya paham banget karena ya pernah ngalamin juga. Tapi dengan adanya konten ini saya harap ya kita bisa lebih konsisten setiap harinya. Dan kebetulan ini sedikit intermezzonya aja ya. Kebetulan ketika video ini dibuat, saya udah berhasil konsisten posting konten setiap hari. Terutama di platform sosial media baru yaitu Threads. Kenapa Threads? Karena kita bisa tetap konten kapanpun itu dengan mudah, cuma dengan ketikan jari aja, jentikan jari aja. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita bisa berkonten lebih mudah lagi dengan cara menulis aja. Tapi kita nggak akan bahas itu lebih dalam ya. Kita akan bahas itu mungkin di next video selanjutnya. Nah, sekarang saya mau membahas permasalahan ini dari dua sudut pandang ini. Yuk kita bahas. Yang pertama adalah meaning of life. Ketika kita tarik segala sesuatu, kejadian-kejadian di hidup kita, aktivitas yang kita jalani dalam sudut pandang makna kehidupan alias meaning of life, itu bisa jadi bahan bakar kita untuk terus melaju, terus semangat, terus bisa ya dalam tanda kutip sebagai yang kita bahas kali ini yaitu bisa konsisten. Maksudnya gimana tuh? Biar lebih jelas, saya kasih contohnya aja. Yang pertama, orang tuaku sakit keras di rumah sakit. Biaya rumah sakitnya, mahal. Tapi yang bikin aku lebih pressure lagi, yaitu harga obat-obatannya, biaya obat-obatannya. Dan itu nggak cuma sekali, itu berulang terus setiap waktu, setiap bulan, orang tuaku harus minum obat-obatan ini biar lebih sehat lagi. Nah, aku
Sekarang kondisinya juga pas-pasan. Terus apa yang harus aku lakukan? Nah, kita mulai berpikir ya, karena tadi adalah menyangkut tentang orang tua kita. Sosok yang kita sayangi, sosok yang kita kasihi. Makanya kita punya kepikirannya yaitu, yuk kita harus nambah penghasilan. Kita harus nambah pendapatan sampingan juga. Tuh, pemikiran pertamanya itu. Terus implementasinya apa? Implementasinya adalah misalnya ya, bikin konten affiliate biar bisa menghasilkan dan ya bisa bantu untuk pengobatan orang tuaku, untuk membeli obat-obatan di apotek. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, misal nih contoh kedua, tahun depan aku berencana menikah. Dia tuh pengen banget punya rumah dulu sebelum nikah. Biar nanti di kehidupan kami jadi lebih enak tanpa harus satu rumah dengan mertua. Dia senang, aku senang. Apalagi kalau udah anak. Apalagi kalau udah punya anak. Pasti happy banget. Nah, itu kita bayangkan dulu ya sebagai tujuan yang kita pengen capai. Terus, untuk mencapai tujuan itu, apa yang harus kita lakukan? Kita memaknai impian kita tadi itu sebagai apa? Nah, kita mulai kepikiran deh, oh ternyata untuk membahagiakan anak istriku nanti, bisa punya rumah, bisa menikah dulu, aku harus fokus kerja untuk bangun rumah. Itu adalah prioritas pertamaku dulu. Nah, setelah itu, mulai deh kamu breakdown menjadi actionable step-nya, langkah-langkah praktikalnya yang harus dilakukan apa. Misal, bikin konten personal branding berdasarkan bidang yang ditekuni sekarang. Gitu. Itu contoh kedua. Biar lebih ke gambar lagi ya, makna kehidupan atau meaning of life ini, saya kasih contoh yang ketiga. Aku nggak pengen masa tuaku kayak orang tuaku, yang bisanya cuma minta anaknya, merepotkan, dan bikin beban anaknya. Tuh, kita memaknai suatu kejadian yang udah kita alami sebagai suatu yang buruk nih misal, anti-visionnya. Terus, biar nggak nyampe ke sana, biar nggak jadi pribadi yang seperti orang tua kita, apa yang harus kita lakukan? Kita mulai berpikir, nah tujuannya apa dulu nih? Anti-visionnya apa? Ternyata kepikirannya adalah, aku harus bekerja keras untuk bisa memenuhi dana pensiunku. Nah, ini ada tujuannya. Nah, dari tujuan ini kita mulai breakdown, kita mulai pecah-pecah menjadi actionable step-nya, yaitu yuk, aku harus bisa punya side hustle, harus bisa punya pendapatan tambahan dari bikin produk digital lewat konten. Nah, hal-hal kayak gini tuh baik itu positif atau negatif bisa jadi penyemangat kita untuk bisa lebih konsisten karena kita udah merasakan dulu nih, oh ternyata makna dari kehidupan kalau aku nggak mencapai ini bakal sakit. Oh ternyata kalau aku bisa mencapai ini aku bakal bahagia. Itu kita pupuk itu dengan baik-baik banget. Mau itu positif atau negatif nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya sih, sorry belibet. Tapi kalau saran saya sih bisa ambil yang negatif dulu. Jadi untuk mengejar tujuannya gampang. Tinggal kita melakukan kebalikannya. Iya kan? Kayak misalnya tadi, saya nggak pengen jadi orang tua saya yang minta-minta terus. Misal nih ya, ini contoh aja. Makanya, biar nggak minta-minta terus di masa pensiunnya, saya pengen mengumpulkan dana pensiunnya dulu. Dana pensiun bagi diri saya sendiri dulu, biar nanti nggak merepotkan anak saya nanti kelak. Gitu. Nah, saya juga punya satu pepatah nih, satu quotes dari Justin Welsh. Being underestimated is one of the biggest competitive advantage you can have. Nah, satu quotes dari Justin Welsh ini menurut saya juga menarik. Kalau kamu di underestimate seseorang dan muncul perasaan kompetitif itu, perasaan kamu juga pengen bersaing, sadari dan gunakan itu untuk maju. Gunakan sebagai bahan bakarmu, gunakan sebagai bensinmu. Karena bisa jadi itu kayak batu loncatan untukmu bisa kerja lebih keras dan ngonten lebih konsisten. Saya juga mengutip dari newsletter saya sebelumnya, video saya sebelumnya, di mana dalam salah satu podcast yang saya sukai banget, yaitu dari Mas Hasan Askari, beliau adalah psikolog ya, yang punya
kelas-kelas psikolog juga di YouTube-nya, ada membership-nya juga. Saya sangat merekomendasikan kalau teman-teman mau subscribe, mau berlangganan, silahkan banget karena a lot of value yang dia punya. Dalam salah satu live-nya, saya tuh ngikutin live-nya juga. Ada satu pertanyaan yang menarik banget bagi saya, yaitu untuk mencapai target dan membiasakan diri untuk disiplin dan konsisten tuh gimana ya Mas? Jadi ada salah satu subscribernya, salah satu viewersnya yang bertanya kepada Mas Hasan kayak tadi. Dan jawaban Mas Hasan ini menurut saya sangat praktikal dan bisa kamu praktekkan juga. Yaitu yang pertama, menghubungkan target dengan tujuan hidup. The why and the meaning. Yang kedua, realistis dan achievable. Nah, ini penting ya. Karena untuk menghindari goals-goals yang nggak kekejar dan malah bikin trauma, coba dibikin secara realistis dan achievable. Mau itu pakai langkah-langkah kecil aja nggak masalah. Yang ketiga adalah konsisten. Nah, kamu breakdown dulu. Tujuanmu tadi apa? Kamu breakdown menjadi habit-habit kecil. Jadi kebiasaan-kebiasaan kecil. Dan kamu bisa fokus pada aktivitas, pada inputnya dulu, bukan kepada hasil atau output. Jadi apa yang kamu kerjakan ini adalah yang kamu fokuskan. Karena kita sebagai seorang manusia biasanya ya secara alami punya keinginan untuk wah aku pengen hasil yang kayak gitu nih, wah aku bisa sukses. Tapi kan kenyataannya nggak semudah itu ya. Ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Makanya dari pertanyaan ini, dari pembahasannya Mas Hasan ini, saya mengambil sudut pandangnya bahwa iya, kita hanya bisa melakukan kegiatan kita seperti biasanya. Rezeki, dah itu urusannya yang di atas. Kalau kamu masih belum mengerti sama keadaan diri sendiri, belum memahami apa yang benar-benar kamu pengenkan, benar-benar kamu inginkan, coba deh kamu duduk, diam, melamun, dan kalau bahasa saya tuh bisa self bonding dulu. Iya, self bonding. Coba mengenali dirimu sendiri dulu. Kalau pengen tahu guide-nya, petunjuknya untuk bisa mengenali diri lebih dalam lagi, bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Saya ada course-nya juga untuk itu. Cara ini menurut saya cukup efektif, apalagi untuk merefleksikan apa yang udah terjadi, apa yang berhasil, apa yang gagal, dan apa yang mau dikerjakan ke depannya. Nah, itu untuk sudut pandang yang pertama, yaitu dari sudut pandang meaning of life. Nah, sekarang kita masuk ke sudut pandang kedua, yaitu sistemisasi. Iya, yeah. Salah satu cara untuk bisa konsisten adalah memiliki sistem. Nah, saya ada salah satu quotes juga dari kreator kesukaan saya di Twitter ya, Dan Goldfield. Need consistency, systemize. Need stillness, meditate. Need ideas, brainstorm. Need confidence, act. Need clarity, journal. Need money, serve. Need growth, give. Need advice, pay. Need allies, help. Need help, ask. Kalau kamu butuh konsistensi, buatlah sebuah sistem. Di beberapa workshop yang saya sharing, saya selalu mengajak peserta untuk memiliki mindset ini terlebih dahulu. Mindsetnya adalah bikin konten sama dengan kerja. Iya, kerja kan adalah sesuatu hal yang harus ya, yang wajib untuk dikerjakan. Baik itu bosnya lagi jengkelin atau lagi nyenengin, tetap harus kerja. Bener gak? Bener ya? Baik itu kita lagi pilek dikit atau nggak sakit sama sekali, kita harus tetap kerja. Bener gak? Bener tau? Terus, baik itu kita lagi semangat atau lagi down-downnya banget, karena ini adalah pekerjaan, kita harus mengerjakannya. Bener gak? Bener. Karena itulah pentingnya untuk memiliki mindset bikin konten sama dengan kerja. Kita bisa bisa lebih konsisten setiap hari dan menjadikannya sebagai pekerjaan. Dan pekerjaan yang baik harus ada sistem yang mengatur. Jadi kita kerja tuh nggak cuma berdasarkan mood doang. Kalau moodnya lagi baik kerja, kalau moodnya lagi nggak baik nggak kerja. Ya nggak kayak gitu. Nanti nggak kesampai-sampaian tau ya. Awak belibet banget ya, maaf ya, karena udah lama nggak ngomong depan kamera secara dalam waktu yang lama. Tuh. Terus Mas, tapi aku penasaran, sistem Mas yang dimaksud tuh kayak gimana sih? Ya sebenarnya selayaknya orang kerja pada umumnya ya, jam 8 sampai kantor harus sign in dulu, cap 3 jari.
Selanjutnya di 1 jam pertama, ngecek tugas yang dikasih Pak Bos. Selanjutnya, 1 sampai 3 berikutnya lagi, fokus ngerjain tugas. Terus selanjutnya, ada break 30 menit, istirahatnya dimaksimalkan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi tenang aja, sebagai kreator, kamu nggak perlu terlalu memusingkan dengan jam kerja yang harus kamu kerjakan. Karena faktanya ada orang yang bekerja 8 jam sehari, menghasilkan lebih sedikit daripada orang yang bekerja 2 jam sehari. Jadi fokuskan awal harimu setidaknya 1 sampai 3 jam untuk membangun kontenmu, membangun akunmu dulu. Udah, fokus saja di jam-jam tersebut. Dan kamu bisa fokus selama 3 bulan ke depan. Dan saya yakin kontenmu bakal naik. Saya udah ngalamin sendiri, terutama di Threads ya. Ini adalah platform baru, yang walaupun saya udah sempet stuck beberapa bulan karena nggak upload-upload, setelah saya fokus punya sistem sendiri ini, saya lebih santai. Saya lebih bisa bekerja lebih maksimal dalam waktu yang lebih singkat juga. Nah, kalau kamu penasaran sistemnya kayak gimana, ada template sistem yang saya pakai juga. Silakan langsung cek di link di deskripsi buat tahu detailnya. Jadi itu dia pembahasan kita kali ini tentang gimana caranya bisa konsisten bikin konten setiap hari tanpa beban. Jadi yang pertama tadi saya rekap ya. Saya ambil dari 2 sudut pandang, kamu bebas mau pilih sudut pandang yang mana. Yang pertama adalah sudut pandang meaning of life. Bagaimana kita memaknai suatu kehidupan. Bagaimana kita menentukan tujuan dan memecahnya menjadi actionable step yang kecil-kecil untuk kita jadikan sebagai habit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam sudut pandang sistemisasi. Seperti layaknya orang bekerja, kita harus punya sistem yang mengatur. Jadi kita nggak pusing hari ini harus ngapain, hari itu harus ngapain, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditulis. Ketika kita udah ada sistemnya, itu akan lebih memudahkan. Jadi ya sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Kalau kamu pengen tahu program-program saya yang lain, bisa cek di link di deskripsi. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di konten selanjutnya.